Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ada waktu kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami dan kami akan duduk diam dan kemudian meresponi firman Tuhan dengan tepat, dan kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah boleh diurapi oleh Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kemudian setiap kami diberkati dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan, satu tema yang gak mudah untuk dikotbahkan untuk satu seri ya. Jadi jikalau teman-teman nanti ada hal-hal yang masih mengganggu dalam pikiran kita berharap minggu depan ada kelanjutannya, dan minggu depan ada kelanjutannya, sehingga kita memiliki satu pemahaman teologi yang benar ya. Mari kita buka Roma pasal 9. Roma pasal 9. Oke, kita akan membacanya di ayat yang ke-10 sampai 13 ya. Meskipun itu satu konteks dan teman-teman bisa akan membacanya di rumah masing-masing ya. Roma 9 ayat 10 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan diteguhkan. Katakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara terkasih, hari ini kita merenungkan tema unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Sebuah tema yang sekali lagi saya katakan bahwa tidak mudah disampaikan karena mengandung perdebatan yang sengit dari dulu sampai sekarang. Ya, nggak tahu teman-teman mengerti apa tidak bagian ini, ya, karena memang jarang untuk dikhotbahkan dalam mimbar. Nah, kalau ada perdebatan mengenai tentang ini, maka istilah kita di dalam teologi reform adalah predestinasi atau pemilihan ilahi yang diyakini oleh kalangan reform. Di dalam diskusi mengenai tentang predestinasi dan penentuan Allah itu memunculkan banyak pertanyaan. Ya, memunculkan banyak pertanyaan. Pertanyaannya diantaranya lah, jikalau seorang sudah ditentukan dalam keselamatan, lalu untuk apa penginjilan? Kalau sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan, untuk apa perbuatan baik? Toh kan sudah ditentukan, gak ada faedahnya. Mengapa Tuhan memilih sebagian orang diselamatkan dan sebagian lagi tidak diselamatkan? Apakah dasar Allah memilih orang diselamatkan? Apakah ada sesuatu yang baik dari orang itu sehingga ia menentukan dan memilih orang itu mendapatkan keselamatan? Bagaimana kemudian tanggung jawab manusia kalau keselamatan itu sudah ditentukan? Wah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan demikian, bukan? Sehingga akhirnya kita lebih mudah memilih satu pandangan yang lain, yaitu Arminians, ya, yang mengatakan bahwa ketika Allah memilih, ia tahu bahwa manusia ada kebaikan atau tidak rusak secara total, atau kematiannya tidak terlalu bagaimana. Padahal firman Tuhan katakan, ketika engkau makan buah itu, maka engkau mati, bukan pingsan atau sedikit dying ya, kemudian aduh kayaknya gue bisa bangun lagi. Tidak, firman Tuhan dikatakan apa? Mati. Apa itu mati? Mati artinya tidak ada respon. Meskipun ada sesuatu kue yang paling enak pun, engkau tidak akan ambilnya. Mengerti? Maka mati secara rohani, maka engkau tidak dapat mampu merespon Allah. Ya,
Dan itu yang kemarin disampaikan oleh Guru Injil Berta mengenai tentang total depravity, yaitu kematian atau kerusakan total. Maka Bapak Ibu, teologi tidak bisa dibangun dengan satu ayat lalu kita membangun doktrin, tidak. Maka kalau kita mau bicara tentang keselamatan secara utuh, maka kita harus besok datang lagi, ya minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi, ya. Karena kita nggak bisa begitu membangun teologi. Ya, maka Arminians itu menggambarkan bahwa manusia memiliki pandangan bahwa dia masih bisa mencari Allah, dan kemudian berdasarkan hal itu maka Allah kemudian memilih manusia untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ada nilai yang masih baik, yang masih oke di dalam tubuh diri manusia, sehingga Allah kemudian memilihnya. Jadi dua pandangan ini memiliki suatu perbedaan secara singkat, meskipun panjang ini. Saya biasa khotbah ini 8 halaman, ini 10 halaman, jadi bersabar saja ya. Memiliki perbedaan, yaitu kalangan reform memulainya atau starting point-nya sepenuhnya dari Allah, dan kaum Arminian starting point-nya adalah dari manusia. Karena Arminians menganggap bahwa masih ada kebaikan dari manusia. Manusia tidak rusak-rusak banget, ya, atau tidak mati banget. Nah, kalau tidak mati banget apa artinya? Saya nggak tahu, firman Tuhan katakan mati, ya. Nah, Edwin Hart Palmer dalam bukunya The Five of Calvinists mengungkapkan bahwa doktrin-doktrin ini sebaiknya dibahas di kelas-kelas atau di KTB, kelas-kelas teologi, dan tidak untuk dibimbar. Ini hanya untuk dibahas untuk orang-orang tertentu yang mempelajari doktrin ini secara pribadi di rumah masing-masing, ya. Namun menurut dia, pernyataan ini tidak alkitabiah, dan saya setuju dengan dia. Tidak alkitabiah. Karena doktrin pemilihan ada dalam Alkitab, dan doktrin ini yang bukan hanya sekedar membuat sukacita kita. Doktrin ini bukan menakutkan, melainkan mendorong semua orang percaya memuji Tuhan. Kenapa? Karena kebaikannya dalam penyelamatan orang berdosa. Jadi kalau ada orang yang berkata, janganlah khotbahin ini terlalu berat lah kalau di mimbar, itu tidak alkitabiah. Karena ketika Alkitab bicara, maka di mimbar dimanapun harus dikhotbahkan. Setuju? Setuju, amin ya. Jadi saya senang lah ya kalau Bapak Ibu setuju. Jadi agak sedikit pusing-pusing dikit ya. Nah, meskipun di antara kita akan tidak setuju dengan pemilihan ilahi Allah dalam keselamatan manusia, dengan segala argumen dan gagasan yang ada dalam pikiran kita sebagai manusia yang berdosa, mari kita kesampingkan dulu dua pandangan yang ada ini, kalangan Reform, Arminians, ya, yang mungkin juga hari ini mewakili pandangan kita, yang mungkin kita nggak tahu, oh ternyata pandangan gua Arminians ya, oh pandangan gua Reform, dulu gua nggak pernah tahu itu ya. Kita kesampingkan itu, sebab dua pandangan itu juga didasarkan Alkitab, ya. Kita memang dapat mengubah doktrin, mengubah pandangan kita, namun saudara tidak dapat mengubah fakta. Ya, kita bisa dapat mengubah doktrin, tapi saudara tidak dapat mengubah fakta. Saudara dapat merubah gagasan, namun saya pastikan bahwa Alkitab harus berbicara kebenaran. Meskipun saudara menolak fakta, bahwa di dalam fakta sejarah, Allah selalu melakukan pemilihan dan memperlakukan seseorang berdasarkan keputusannya. Saya memilih salah satu contoh bagaimana pemilihan Allah yang tidak bersyarat atau unconditional election. Meskipun saya bisa khotbahkan hal ini 20 menit, hanya memaparkan atau memunculkan ayat-ayat tentang pemilihan Allah. Selesai. Tetapi karena ini khotbah, maka saya akan ambil satu contoh cerita, sehingga Bapak Ibu bisa mengerti jalan ceritanya. Ya, saya akan ambil Yakub dan Esau. Ya, ini tidak asing lagi. Ya, di dalam Roma 9 ayat 10 tadi dikatakan, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, dari Ishak bapak leluhur kita, sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, lalu lanjut.
Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Wah, ya. Rasa-rasanya sudah mulai tidak setuju ya. Aku nggak setuju dengan firman Tuhan itu. Rasul Paulus mengingatkan tentang doktrin pemilihan dengan mengutip kisah pemilihan Yakub yaitu Israel. Secara jujur, teks ini kita tidak suka. Karena seakan-akan Tuhan pilih kasih. Ya. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nggak fair ini Tuhan. Wah, sudah deh, ya. Ada penafsir yang mengatakan kata benci tidak berarti benci sesungguhnya, tetapi loveless. Loveless adalah kurang mengasihi. Yakub telah aku kasihi, tetapi Esau kurang saya kasihi. Seakan-akan begitu. Secara entah itu diterjemahkan demikian, namun secara fakta bahwa Allah mengasihi Yakub dan tidak mengasihi Esau. Setuju? Ya. Allah memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Allah memberkati Yakub dan tidak memberkati Esau sampai akhirnya. Allah berbelas kasihan kepada Yakub dan berbelas kasihan dan tidak berbelas kasihan kepada Esau. Yakub dikasihi, belas kasihannya mengikutinya sepanjang hidup dan tidak pernah mengikuti Esau. Dan itu fakta. Saudara boleh tidak setuju sekali lagi dengan fakta ini. Namun kenyataannya sejarah memperlihatkan demikian. Kita tidak boleh menggantikan dengan gagasan kita, dengan sebuah argumen-argumen kita. Karena Tuhan secara fakta sudah menuliskan kitab ini. Kita tidak bisa tidak setuju dengan firman Tuhan ini. Amin. Tapi kita bisa tidak setuju dengan gagasan kita atau ide-ide kita. Nah, teman-teman terkasih atau jemaat yang terkasih, ibarat seorang yang mau mendaki gunung, ya, yang besar dan terbentang luas, mereka ingin menikmati sebuah kekayaan dari anugerah Tuhan. Namun kalau dia mulai memotong dasarnya atau menggali dasarnya agar kita mencapai apa yang kita mau, itu tidak akan pernah berhasil. Gunung itu akan menjadi datar dan saudara tidak akan menemukan kedahsyatan dan keindahan di atas gunung tersebut. Dan itu tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, ia dengan rajin dan tekun mengikuti alurnya dan mencapai tujuannya. Jadi, yang kita harus lakukan hari ini, kita tidak boleh memangkas kebenaran firman Tuhan masuk dalam pemahaman kita yang terbatas dan miskin. Kita tidak boleh. Kita harus ikuti alurnya. Alur berpikir apa yang Alkitab mau katakan dengan sungguhnya. Bukan gagasan kita. Kita mencoba memangkas-mangkas sesuai dengan gagasan kita. Itu tidak boleh di dalam Alkitab. Ya. Mari kita lanjutkan topik ini dan kita akan bertanya, dasar apa Allah memilih Yakub dan tidak memilih Esau? Mengasihi Yakub dan membenci Esau. Apakah Yakub lebih baik daripada Esau? Sehingga dalam pengetahuan Allah itu kemudian memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Sebagian orang Kristen menganggap bahwa pemilihan ilahi merupakan pemilihan yang bersyarat. Mereka mengatakan bahwa Allah sudah memiliki atau sebelumnya melihat atau foresee siapa yang akan percaya kepada Kristus. Dan berdasarkan pengetahuan Allah itu, kemudian Allah foreknowledge, dia memilih. Allah menetapkan pilihan atas orang-orang yang akan masuk surga karena pengetahuannya. Ya. Dasar Alkitabnya adalah Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ya. Dikatakan itu, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan bla bla bla. Nah, mereka kemudian mengatakan bahwa for know adalah tahu sebelumnya, baru kemudian memilih. Saudara, kalau kita memilih barang-barang, itu kan berdasarkan pengetahuan kita yang terbatas. Ada banyak merek handphone, lalu kemudian kita menentukan pilihan kita. Tapi kita punya pengetahuan yang terbatas. Ya, apakah handphone Xiaomi lebih baik daripada Vivo? Ya, lalu kita memilih. Nah, ini diterapkan di dalam Allah. Allah memilih karena dia tahu. Allah tahu, lalu kemudian dia menentukan. Masalahnya ini adalah sesuatu yang kemudian sebuah pertanyaan. Kalau begitu, kalau ada kata foreknowledge, Allah memiliki pengetahuan terlebih dahulu, baru kemudian memilih. Mari kita melihat dalam sebuah bahasa aslinya,
dalam Ibrani atau Yunani, foreknew bermakna mengasihi terlebih dahulu. Justru bukan karena pengetahuan Allah, tapi berdasarkan mengasihi terlebih dahulu. Maka ketika Alkitab mengatakan bahwa Adam knew mengenai Hawa, ya, dikatakan Adam knew, itu diterjemahkan dalam LAI adalah bersetubuh. If his wife and conceive, hamil. Pertanyaannya adalah, Alkitab itu tidak bermaksud mengatakan bahwa Adam mengetahui seberapa tingginya Hawa dan berapa temperamennya Hawa, seberapa dia ngabisin uang, lalu kemudian conceive atau hamil. Tidak berdasarkan pengetahuan itu. Tapi Alkitab memaksudkan adalah bahwa Adam mengasihi Hawa. Demikian juga ketika Tuhan berfirman kepada Amos, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi ini. Amos 3 ayat 2. Apakah sungguh Allah tidak mengenal yang lain? Itu pertanyaan. Ya. Kalau demikian Allah tidak maha tahu dong, kalau Allah tidak mengenal yang lain. Katakan ya, hai orang Israel tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala yang di muka bumi. Kalau kita bicara tentang literal, maka kita akan bertanya, masa sih Tuhan gak kenal yang lain? Masa sih Tuhan tidak mengenal bangsa-bangsa yang lain? Kalau begitu Allah tidak maha tahu dong. Benar? Kalau begitu, mari kita beralih ketika Rasul Paulus mengatakan hal ini. Ya. Nah, ini diterjemahkan, yaitu adalah memiliki sebuah gaya bahasa yang mengungkapkan hanya engkau yang kukasihi di antara semua yang ada dalam dunia ini. Itu yang lebih tepat. Ya. Kita akan lihat Rasul Paulus ketika mengatakan 8 ayat 29. Who him God foreknew. He also foreordinate, atau dia tahu, dia memilih. Jadi justru kalimat ini menjadi begini. Mereka yang telah dikasihinya terlebih dahulu, atau mereka yang telah dikasihinya sejak semula, mereka ini ditetapkannya sebelumnya. He chosen us in him before the foundation. Itu di Efesus 1 ayat 4. Jadi Allah memilih bukan berdasarkan kematahuannya, tetapi apa? Berdasarkan apa? Kasihnya. Sebab kalau bicara tentang pengetahuannya, maka sebelumnya artinya bahwa Allah tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, dia bertentangan dengan karakternya, Allah yang maha tahu itu. Apakah Anda memahaminya? Kalau aku menentukan sesuatu, aku memilih ini, karena aku tahu. Sebelumnya aku tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti aku terbatas. Bagaimana dengan memandang Tuhan yang tak terbatas itu? Sulit. Maka secara Ibrani, grammarnya, aku mengasihimu terlebih dahulu. Dimulai oleh apa? Dimulai oleh kasih. Sebab kalau kata foreknew, ini berarti pengetahuan intelektual, maka kesimpulannya adalah bahwa Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan sebelumnya tidak mengetahui segala sesuatunya, karena ia tidak tahu tentang orang-orang yang akan ditetapkannya sebelum untuk memperoleh pembenaran dan pemuliaan. Itu dasarnya. Sehingga saudara yang terkasih, Allah mengasihi Yakub karena dia mengasihinya bukan berdasarkan pengetahuannya, melainkan karena kasihnya. Yohanes 15 ayat 16, Kristus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Hal ini dikatakan karena kita merasa bahwa aku memilih Yesus. Bukan. Kristus katakan, bukan begitu Henry. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus yang kemudian mencari murid-murid, bukan murid-murid mencari Yesus. Setuju? Abraham, ya secara fakta, memang Tuhan berurusan memang dengan beberapa orang saja. Dan mungkin orang itu ya tidak lebih baik memang. Saya tidak perlu menjelaskan mengapa ia lakukan hal itu. Dia tidak butuh pembelaan saya untuk hal itu. Karena secara fakta, ia memang memilih Abraham di antara orang kafir. Kenapa dia pilih Abraham? Itu adalah sebuah kasihnya kepada Abraham. Kenapa dia memilih Musa dibandingkan Harun? Apakah Harun tidak lebih baik atau Harun lebih brengsek daripada Musa? Tidak juga. Ya, Allah memilih Daud daripada Saul. Dia memilih nabi-nabi, padahal mereka juga bukan manusia yang benar. Mengapa? Wah, Spurgeon mengatakan begini.
Tuhan adalah penafsirnya sendiri dan dia akan membuatnya menjadi clear, jelas. Ya. Mari kita membuatnya sedikit lebih mengalir, bukan seperti belajar dalam kelas teologi mengenai tentang unconditional election ini. Kita akan melihat kehidupan Yakub dan kita akan melihat sejarahnya. Kalau kita berdasarkan bahwa, kalau mungkin hari ini kita berpikir bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik, karena saya ke gereja, karena saya hari ini mau puji-pujian, lalu kemudian saya harus dipilih oleh Tuhan. Oke, kita akan melihat sejarah daripada Yakub, kenapa Allah mengasihi Yakub. Dan kita akan mendapatkan jawabannya. Kejadian pasal 27 ayat 27 ya. Oh, sorry. Oke. Ini adalah kehidupan Yakub, ya. Kejadian 27 itu mengenai tentang Yakub menipu Ishak. Yakub menipu Ishak. Kejadian 29, Yakub ditipu Laban. Ya. Kejadian 31, apa? Yakub menipu Laban. Kejadian 32 ayat 28, Yakub bergumul dengan Allah di situ, terus kemudian dia memenangkan pergumulan itu. Kejadian 33 ayat 37, Yakub menipu Esau. Ya, perjalanan dengan Esau. Kejadian 37 ayat 33, Yakub ditipu anak-anaknya, yaitu Yusuf. Waktu itu dibilang bahwa ini Yusuf diterkam oleh binatang buas, ya, ditipu oleh anak-anaknya. Dan ditipu itu kesengsaraan Yakub 13 tahun lamanya. Dia begitu berduka sampai dia katakan, aku itu kalau sampai mati baru aku senang karena melihat Yusuf kembali. Tapi Keluaran 50 dikatakan happy ending, ketemu Yusuf, anaknya yang dikasihi, itu di tanah Mesir. Ya, saudara baca firman Tuhan ini? Oh ya, tahu ya, oke. Lalu apakah saudara melihat kebaikan daripada Yakub? Lihat. Sehingga Yakub dikasih oleh Tuhan lebih daripada Esau karena dia kebaik? No, sejarahnya mengatakan dia adalah penipu. Tipu menipu. Tidak ada kebaikan dalam diri Yakub. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, Roma 9 ayat yang 11. Sebab waktu anak-anak itu belum lahir, si Yakub dan Esau, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, belum. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi Yakub dan Esau dikasihi Tuhan bukan berdasarkan apa? Perbuatan si Yakub jauh lebih baik daripada Esau, tetapi berdasarkan panggilannya. Dasar pemilihan ini bukan terdapat pada manusia, tetapi dia yang memanggil, yaitu Allah. Memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Aduh, kita masih susah menangkap hal ini. Kok bisa-bisanya Tuhan tega? Kita rasa-rasanya tidak puas dengan pernyataan Alkitab. Kita pasti akan bereaksi dengan mengatakan Allah seperti apa dia? Tidak adil. Tidak mengasihi. Kenapa tidak mengasihi juga Esau? Benar ya? Ini pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi-diskusi kami adalah kenapa Tuhan tidak pilih semuanya? Kenapa Tuhan pilih sebagian? Kenapa Tuhan pilih Israel? Kenapa tidak pilih bangsa-bangsa seluruhnya untuk diselamatkan? Kenapa Tuhan pilih Yakub? Ini penggambaran yang di dalam keluarga. Reaksi kita begitu bukan? Itu tidak adil. Tidak adil. Dan pernyataan demikian memang sudah diketahui oleh Rasul Paulus. Maka ayat 14 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Otak kita sudah dicatat oleh firman Tuhan. Alasan kita, keberatan kita sudah dicatat oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak fair dengan hal ini? Mengapa Tuhan memilih Yakub tetapi tidak memilih Esau? Mengapa Tuhan mengasihi hanya Yakub saja, tidak mengasihi Esau? Kalau saudara adalah bagian orang yang meragukan keadilan Allah, Rasul Paulus menjawab dengan tegas, mustahil. Tidak ada keraguan dalam karakter Allah.
Maka dalam pandangan reform, kita harus percaya dulu 100% firman Tuhan, iya dan amin. Itu dulu basicnya. Kalau tidak, maka kita akan meragukan seluruh Alkitab dan kemudian gagasan kita masukkan di dalam Alkitab. No, Alkitab harus berbicara tentang dirinya. Maka kita nggak perlu bela-bela Alkitab. Alkitab yang bela kita. Ya, oke. Saudara mungkin masih terganggu dengan hal ini. Saya tahu, ketika saya merenungkan bagian ini pun sakit kepala saya. Ya. Dan menuntut keadilan Allah ditetapkan. Kalau mengasihi semua orang dong. Ya seperti yang kita tuntut. Kalau kasih makan semua dong. Baru itu fair, adil. Ya. Jangan ada orang yang tidak dipilih. Masa Tuhan begitu caranya? Allah masa menghendaki sebuah kebinasaan? Ingat teman-teman semuanya, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Dan semua kita hafal itu. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan Allah tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak. Itu dalam Roma 3. Ya. Saudara bertanya keadilan. Kita semua telah berdosa dan upahnya adalah kebinasaan. Karena keadilan dan belas kasihan Tuhan, Ia kemudian memilih, dan pemilihan itu ada resikonya. Dia harus menyatakan keadilan dan Yakub mendapatkan keadilan. Yakub ditipu oleh Laban, anak-anaknya menipu dia sampai 13 tahun lamanya hidup dalam duka dan penderitaan. Itu adalah konsekuensi dari dosa yang bersifat eksternal. Namun juga ada yang internal, yaitu Tuhan kerjakan itu. Dia tetap mengasihi Yakub. Contoh, belum menjawab kenapa sih alasan Tuhan membedakan perlakuan kepada Esau. Oke. Ya itu ya, pertanyaan kita ya. Oke. Dan kemudian firman Tuhan katakan, jadi katanya, Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara, kalau saudara tanya, kenapa? Dan Tuhan akan berkata, bukankah aku berhak untuk melakukan hal itu? Bukankah saudara juga berhak mengelola uang saudara dan mengatakan, jangan ikut campur? Lalu kemudian saudara mengkomplain Tuhan dengan Dia yang pencipta, terus kemudian, jangan begitu Tuhan. Itu nggak fair Tuhan. Uang saudara, kosmetik saudara tidak boleh diganggu-ganggu. Tapi urusan Tuhan, kemudian kita mau campur urusan. Itu kejahatan manusia. Saudara yang terkasih, mereka adalah dari satu gumpalan yang sama, anak yang sama dari satu bapak, yaitu Ishak. Dikatakan apa? Satu gumpalan yang sama, suatu benda atau dipakai guna tujuan yang mulia dan tujuan yang biasa. Satu bapak, tapi Tuhan memperlakukan hal yang berbeda kepada dia. Inilah yang namanya unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Lalu ditegaskan lagi, jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, kalau sampai saat ini saudara masih tetap protes sama Tuhan, dan Tuhan aja berkata, bukankah aku berhak untuk hal itu? Kalau demikian, kita akan berkata, bukankah suatu kejahatan kalau Tuhan yang baik itu menciptakan manusia hanya untuk dibinasakan? Jahat loh Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan aku lalu untuk dibinasakan, itu jahat. Ya, saya setuju. Apakah tidak ada alasan lain Allah menciptakan manusia selain untuk menghukumnya? Kalau saudara mempertanyakan hal itu pun yang dikatakan oleh Spurgeon. Dan dia mengatakan orang-orang yang berkata demikian seakan-akan menuduh Tuhan begitu kejam. Padahal tuduhan itulah yang kejam terhadap Tuhan. Itu adalah tuduhan yang kejam terhadap Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita melakukan hal yang baik, itu pun dituduh. Dan itu adalah kekejaman ketika orang mengatakan bahwa kita penuh dengan tipu muslihat. Padahal hati kita baik. Benar? Ada nggak ya punya pengalaman begitu? Yang sudah berbuat baik, sebaik-baiknya, tapi tetap aja ada yang membenci.
dan itu menyakitkan. Saudara, kalau kita menuduh Tuhan adalah Tuhan yang kejam, yang hanya pilih kasih, itu adalah tuduhan kejam bagi Tuhan. Saudara terkasih, kalau Tuhan membenci satu orang dan mengasihi orang lain, karena orang itu memang pantas untuk mendapatkan murka Allah. Pantas murka Allah. Ingat ya, kita semua sudah mati, dan kemudian semua kita tidak layak. Maka semua dalam keadilan Allah, semua patut untuk dihukum. Masuk tempat sampah. Kalau Tuhan memilih, itu karena belas kasihan Tuhan, karena kasih Tuhan. Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa tidak ada jiwa di neraka yang akan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa aku di neraka? Ini salah kamu. Karena kamu yang memilih menetapkan aku untuk tidak dipilih, maka aku masuk neraka. Saya tidak pantas mendapatkan semua ini. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu?" Di neraka tidak ada begitu. Karena kejahatan kita hari ini membawa kita kepada ke neraka. Memang pantas kita dihukum. Maka peristiwa orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 24 berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, supaya sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara tidak akan pernah menemukan dalam Alkitab yang kemudian ada kalimat di dalam kitab Wahyu pun mengatakan bahwa ini gara-gara Tuhan tidak menentukan aku untuk diselamatkan. Bukan, tidak ada. Orang yang di dalam neraka akan tahu sadar benar bahwa memang orang itu dan saya adalah jahat dan memang layak untuk dihukum. Maka ketika orang kaya ini mengatakan bahwa Bapak Abraham kasihilah aku, dia tidak mengatakan ini salah Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pilih aku? Tidak. Mengerti ini? Bagian ini? Orang-orang di dalam neraka tidak punya alasan untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri. Ia tidak menyalahkan Tuhan karena ia tidak dipilih oleh Tuhan. Sekarang mari kita lihat karakter daripada Esau. Apakah kita akan berkata, mengapa tidak pilih Esau? Esau bukankah lebih pantas juga? Ya, oke. Kenapa Tuhan membuangnya? Kenapa Tuhan membuangnya? Karena ia pantas dibuang. Karena dia juga yang telah membuangnya. Mari kita melihat dan buktikan hal ini. Esau kehilangan hak kesulungan karena siapa? Apakah karena Tuhan? Lalu kita menyalahkan Tuhan? Esau menjualnya sendiri untuk semangkok sup kacang merah. Apakah di sana ada tawar-menawar dari Tuhan? Esau, ambil aja, gak apa-apa, itu supnya enak banget, gak ada masalah. Apakah di sana ada tawar-menawar? Tidak ada. Esau telah memutuskan dan kerelaan hatinya sendiri sebagai pengganti hak kesulungannya. Saudara, kalau kita berbicara tentang hak kesulungan, itu gambaran daripada keselamatan. Jadi kehancuran dirinya bukan karena Tuhan yang menghancurkannya, melainkan kerelaan hatinya sendiri. Esau menjual berkat kesulungannya dengan murah dan dia melakukan sendiri dengan sebuah kerelaan hati dia sendiri. Apakah Tuhan mempengaruhinya di sini? Tidak. Namun Tuhan melarangnya. Sebab itu Tuhan bukanlah pencipta dosa. Saudara harus pahami ini. Dia melakukan dengan kerelaan hati. Kerelaan hati. Dan inilah pengajarannya. Bahwa setiap orang yang kehilangan surga karena memang dengan sukarela mereka menyerahkan dirinya sendiri. Setiap orang yang kehilangan kehidupan abadi karena ia menolaknya sendiri. Mengapa ada orang yang tetap hari ini bebal, tidak takut akan Tuhan? Itu karena dia berkata, saya lebih suka dengan apa yang saya lakukan. Saya lebih suka melanggar kekudusan. Orang itu telah mengutuk dirinya sendiri karena keinginan diri sendiri. Dan dia tahu dan sadar benar dengan dirinya. Ketika khotbah mengingatkan kita tentang pertobatan, dan kita mungkin akan berkata, saya tidak peduli dengan hal itu. Itu bukankah kerelaan hati saudara mengatakan hal itu? Bukankah kerelaan hati saudara untuk tidak dengar firman Tuhan dengan benar? Bukankah kerelaan hati saudara tidak taat kepada firman Tuhan? Mungkin kita berkata, oh ya karena gue bukan pilihan. No, itu tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Saudara tidak suka dengan firman Tuhan. Saudara mungkin mengatakan atau dalam sebuah istilah, orang yang demikian adalah telah menggali jebakannya pada diri sendiri. Mereka sudah ditawan oleh dosa, namun mereka senang menjadi tawanan dosa. Secara fakta, memang ada orang-orang yang lebih suka tidak dekat dengan Tuhan.
Siapa dia? Itulah saya dan saudara. Kita mau bilang salahkan Tuhan? No. Itu adalah free will move di dalam kehambaan akan dosa. Maka dengan ketika Esau terbuang dari hak kesulungannya, ia terbuang daripada hadapan Allah. Saudara memang terbuang karena memang saudara menjual kepada iblis dan saudara mendapatkan bersama dengan iblis. Karena saudara sadar bahwa kalau aku tidak ikut Tuhan, saya akan terbuang bersama dengan iblis. Itu pilihan saudara, bukan? Saya dan saudara yang menentukan itu. Bukan hanya terus kemudian menyalahkan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pencipta dosa. Saudara mungkin lebih senang bermain game daripada membaca firman Tuhan. Pilihan siapa? Tuhan yang ajarkan itu? Oh, kamu bukan memang pilihan, kamu main saja. Karena Anda yang menyerahkan diri kepada hal-hal itu. Saudara lebih suka banyak alasan untuk menghindari bertemu dengan keluarga Allah, bukan? Apakah Tuhan merayu Anda? Tidak. Tuhan mengingatkan saudara. Saudara lebih suka dengan dosa daripada hal-hal yang lain, bukan? Yang menyenangkan hati Tuhan? Iya. Tanpa paksaan, bukan? Anda rela bukan melakukan hal itu? Amin? Ya dan amin, itu benar. Ya. Saudara lebih suka melakukan dosa daripada pengampunan Tuhan. Jika kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita lakukan itu. Karena memang Anda sengaja untuk tidak suka dengan Tuhan. Dan kalau Anda tidak suka dengan Tuhan, konsekuensinya apa? Neraka. Kalau kemudian Anda masuk neraka, apakah Tuhan yang disalahkan? No, logikanya nggak begitu. Nggak begitu. Jadi jangan seakan-akan doktrin pemilihan tanpa syarat memberikan kesempatan saudara tidak mau bertobat. Kalau begitu aku tidak bertobat, karena Tuhan lama-lama juga pilih. Tidak. Dan kemudian kesalahan itu diberikan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah kesesatan. Doktrin predestinasi bukan begitu caranya. Memang menjadi kehancuran waktu di Belanda. Kekristenan di Belanda itu turun karena doktrin ini. Bukan karena doktrinnya yang salah, bukan karena pengajarannya. Tapi orang mencoba untuk mengatakan bahwa memuaskan karena Allah sudah pilih, maka ketetapan Allah sudah tidak bisa diganggu. Lalu aku bisa melakukan dosa. Itu adalah sebuah kesesatan waktu reform di Belanda. Ya. Esau mengerti dan memahami benar bahwa dia memang bersalah, sehingga ia kehilangan hak kesulungannya. Dan untuk mendapatkannya kembali, apa yang dilakukan? Kejadian 27 ayat 34. Ia meraung-raung menangis kepada Ishak, bapaknya itu, untuk mendapatkan berkat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkannya lagi. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dengan kepedihan hatinya, serta berkata kepadanya, "Ayah, berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Namun, ia tidak mendapatkan berkat itu. Ia tidak dapat mengembalikan apa yang sudah dijual. Ia kehilangan. Ia tidak dapat mengembalikan dan ia tidak dapat mengembalikannya dengan memasak rusa yang paling enak untuk Ishak bapaknya. Dia tidak mendapatkan berkat surga dengan tangisannya. Saudara, apa sih implikasinya bagian ini? Saudara, keselamatan didapat bukan karena tangisan, saudara. Bukan karena perbuatan baik, saudara. Bukan karena engkau mau dulu pemabuk, sekarang tidak mabuk. Bukan itu. Dulu pengupat yang buruk, lalu kita menyesal dan tidak melakukan hal itu. Aku bersumpah tidak lakukan lagi. Bukan itu juga. Orang berdosa tidak akan dapat membeli surga dengan perbuatan baik, sebaik apapun. Ini yang digambarkan oleh dia memasak rusa yang paling enak. Tapi Ishak tidak memberikan berkat surgawi. Dia menangis beraung-raung sampai sangat keras katanya. Dia tidak mendapatkan itu lagi. Saudara terkasih, kalau engkau memang hari ini umat pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan, saudara tidak akan pernah berpikir dapat membeli surga dengan cara yang demikian. Saudara berpikir bahwa Esau telah bertobat? Tidak. Waktu hari-hari berkabung setelah meninggalnya Ishak, Esau berniat membunuh Yakub. Ini bukan pertobatan. Saudara, mungkin kita melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen semuanya. Tapi Tuhan lihat hatimu. Ya. Maka niat membunuh Yakub waktu itu dilakukannya. Ini bukan pertobatan yang datang dari Allah Roh Kudus. Maka kalau Allah membenci Esau, itu karena dia pantas dibenci. Paham ini? Saudara, jika hari ini kita masih memperdebatkan dengan mengatakan kasihan ada orang yang tidak dipilih, sebaiknya
saudara dan saya bersyukur karena saudara mendapatkan belas kasihan Tuhan agar memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara jangan memperdebatkan hal itu. Unconditional election seharusnya memberikan sukacita bahwa keselamatan bukan aku yang pegang, melainkan Allah Tritunggal yang menjaminnya. Kalau Anda yang memegang, itu rapuh. Mungkinkah Anda bisa memegang keselamatan itu? Tidak. Terlalu lelah kita, terlalu rapuh kita. Kita banyak dipengaruhi dengan segala situasi, feeling kita. Hari ini saya membaca quote bahwa iblis itu mengatakan engkau fokus kepada feelingmu. Tapi firman Tuhan katakan engkau hanya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Feeling itu bisa berubah-ubah. Karena feeling kita sudah terdistorsi dengan dosa. Maka katanya, kalau Tuhan hadir, aduh hatiku tenang. No, kehidupan kita nggak selalu begitu. Kalau kita ditentukan feeling, engkau datang tidak datang, itu ditentukan itu, maka engkau ada sebuah kesalahan yang sesat. Kebenaran firman Tuhan katakan, ketika engkau berdosa, engkau datang kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara nggak perlu tafsiran apa-apa. Saudara bisa baca dan pahami ini. Bahwa apa? Segala sesuatu yang diberikan kepada Yesus tidak akan kubuang. Dan aku jamin itu. Dan kita akan berkata, enggak, nanti hilang. Anda meragukan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ketika orang pilihan sudah ditentukan oleh Allah, maka Dia memeliharanya, Dia menjaganya. Kalau Dia menjaganya, itu jauh lebih baik daripada kita yang menjaga keselamatan ini. Maka, berdasarkan perbuatan, itu tidak ada di dalam pandangan ini. Orang Kristen sejati mengerti akan kebenaran ini. Ini akan bersukacita karena keselamatan dari Allah adalah sesuatu yang pasti. Namun bagi yang berkata, kalau pemilihan Allah sudah ditetapkan, untuk apa saya beribadah? Saya ulang lagi itu ya, pertanyaan itu. Untuk apa penginjilan? Untuk apa melakukan perbuatan baik? Pertanyaan itu sedang membuktikan bahwa saudara bukan bagian daripada keluarga Allah. Saudara hanya memikirkan kesenangan untuk tidak melakukan kehendak daripada Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa kalau aku dipilih oleh Tuhan dan aku berhak untuk melakukan kesenanganku, Anda bukan orang pilihan. Cara membuktikannya adalah bahwa engkau senang dengan firman Tuhan, engkau senang mendengarkan, engkau senang melakukannya. Itu adalah ciri-ciri adalah orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mengatakan, aku melakukan dosa, karena Tuhan sudah tentukan, pasti Tuhan pelihara. Itu adalah orang-orang yang sesat, yang mempermainkan anugerah Tuhan. Di dalam Yakobus berkata, kalau engkau bermain-main dalam anugerah Tuhan, sebenarnya engkau bukan orang pilihan Tuhan. Saudara, maka orang-orang itu pantas untuk diabaikan oleh Allah. Engkau jangan protes untuk hal itu. Hai orang-orang pilihan, boleh saya berkata itu? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Ini pun tidak perlu ditafsir. Bukan kamu jemaat GKY, bukan kamu para karyawan atau mahasiswa yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kamu. Dia yang menetapkan kamu. Untuk menghasilkan apa? Bukan untuk melakukan hal-hal yang konyol. Bukan hal-hal yang berdosa. Tapi menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu pasti tetap. Iman dan perbuatan seperti mata koin yang tak terpisahkan. Jadi kalau Arminian berkata, perbuatan dong. Tidak. Iman dan perbuatan itu seperti mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau beriman kepada Kristus, maka engkau melakukan hal yang baik. Tapi kalau dibalik perbuatan dong yang mendahului, tidak. Karena kita adalah orang yang sudah rusak. Kita tidak mampu untuk berbuat baik dan benar. Ya. Maka keadilan dan kasih berjalan dan tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya teologi tidak dapat dibangun oleh dasar naluri manusia yang berdosa atau feelingmu yang berdosa. Kita semua pantas dan layak dibinasakan, karena itulah kita. Maka jikalau Allah memilih saya dan saudara, mari kita naikkan pujian dan sukacita kepada Tuhan dengan tepat sesuai panggilannya terhadap kita. Menghasilkan apa? Buah, dan buahmu itu tetap.
bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ketika kami dipanggil, kami ditetapkan, itu bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kami, tapi karena kehendak-Mu dan kerelaan hati-Mu. Karena sesungguhnya kami layak untuk dimusnahkan. Kami rusak, kami mati Tuhan. Namun kalau Engkau menghidupkan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang baik, sebagai respon kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Tuhan sudah berikan. Jaminan yang membuat kami tidak tergoncangkan Tuhan. Jaminan yang membuat kami tidak mencari banyak pujian-pujian daripada manusia. Tuhan topang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.